Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu falillahil akhirati wal ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Sebagai hamba Allah yang beriman, tentu kita merasakan rahmat dan nikmat Allah yang tidak terduga sampai detik ini. Dan di samping itu, hari Jumat yang sangat mulia ini, kedatangan kita di rumah Allah ini itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai laki-laki, kita sholat Jumat 2 rakaat dan mendengarkan khutbah sebagai pengganti sholat zuhur kita. Dan tentu Jumatan ini dengan harapan bukan Jumatan yang terakhir dalam hidup kita, tapi kita mengharapkan Jumatan berikutnya dimanapun kita berada. Inilah rasa syukur kita, karena hari Jumat adalah hari yang sangat mulia, hari raya fakir miskin, dan sekaligus bagi kita untuk merenungi perputaran Jumat di Jumatan dalam hidup kita. Dan mana tahu Jumatan hari ini Allah menurunkan kasih sayang dan maghfirahnya kepada kita. Itulah yang kita syukuri. Berikutnya kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Risalah yang telah disampaikan oleh Allah kepada beliau dan sampailah kepada kita. Dan tentu dengan harapan, dengan adanya kita bisa dan mampu berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan untuk siapa-siapa, itu adalah untuk kita. Kita sangat mengharapkan nanti jumpa dengan beliau di masa kelak dengan segala pertolongannya. Marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti yang sesungguhnya, melaksanakan segala syariat Allah dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin sekalian Jumat rahimahumullah, judul khutbah kita pada siang yang berbahagia ini, 3 hal yang akan menyelamatkan kita di dunia dan 3 hal juga yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat kelak. Ini tentu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di awal telah kami sampaikan tadi, yaitu inna sam'a wal basara wal fu'ada. Ini yang 3. Yang 3 itu apa? Kita diberi pendengaran oleh Allah, dan Allah itu bersumpah dengan kita, karena dimulai dengan inna sam'a, karena kata-kata inna itu sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada kita bukan untuk disia-siakan dan bukan kita salah gunakan. Dan berikutnya juga Allah memberikan yang kedua wal basara, yaitu mata. Dan mata itu kita lihatkan kepada yang benar, kita lihatkan kepada yang indah untuk membesarkan asma-asma Allah dalam kehidupan kita. Begitu juga yang ketiga, hati yang dikatakan wal fu'ada. Kita mempunyai perasaan, kita mempunyai rasa rindu kita kepada apa? Yaitu rindunya kita dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedang Jumat rahimahullah,
kalaulah boleh kita menyanding-nyandingkan, kalaulah Allah mengizinkan, dengan apa kita sandingkan dengan yang tiga itu? Kalaulah pendengaran itu, kalau kita sandingkan dengan asmanya Allah, di mana kedengaran hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pendengaran kita masih utuh sampai akhir hayat kita, inilah yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh mendengar di yang lain-lain, tapi utamakanlah mendengar panggilan Allah itu sendiri. Kalau toh juga boleh kita mempunyai mata yang masih utuh ini, tentu kita sangat berharap sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah mata kita itu kepada kebenaran. Lihatlah mata itu selalu utuh dia kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita ini kecil. Kita bisa melihatnya besar karena adanya mata kita. Kita bisa melihat sekecil apapun di muka bumi karena ada kita masih kelihatan kita masih utuh. Dan di samping itu kita mempunyai hati. Tentu ada niat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ditaruhkan di dalam tubuh kita supaya kita punya perasaan. Bagaimana saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang barangkali hari ini bagaikan air hujan turun dimanapun di muka bumi ini. Mungkin ada saudara-saudara kita dia menikmati hari hujan itu dengan tetesan air mata. Karena apa? Karena ketiadaan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kalaulah kita boleh memulai dari wal fuada yang ketiga, makanya sedekah yang paling baik kata Rasulullah SAW dari umat ini memberi minum. Sedekahkanlah air, karena air itu membersihkan. Apakah itu sudah steril atau tidak steril, dan air itu dibutuhkan dalam kehidupan manusia, makanya sedekah air itu sangat diutamakan. Kalaulah kita mempunyai hati, sandingkanlah dia dengan sedekah. Sandingkanlah dia dengan adanya kemurahan hati kita kepada hamba-hamba kita yang sangat memerlukan. Karena Allah tidak sia-sia menciptakan orang-orang kaum duafa fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu. Disitulah tersandingnya orang kaya dengan orang miskin. Karena kalau kaya kita semuanya di kemana kita akan bersedekah. Dan itulah sebahagian besar pada saat sekarang ini. Orang-orang kaya kadang-kadang tidak ada, kadang-kadang tidak tahu di mana dia akan bersedekah. Tetapi dengan adanya orang miskin itulah tempatnya kita bersedekah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita ingat istri Rasulullah SAW yang nama Khadijah lisan ibu beliau. Beliau adalah orang yang terkaya di Mekah Al-Mukarramah. Dan di saat beliau memuncak kekayaan beliau, yaitu 2/3 kekayaan di Mekah itu adalah beliau yang punya. Dan beliau sedekahkan. Beliau laksanakan untuk meminta atau meluruskan atau yang namanya menghubungkan hidup beliau dengan fisabilillah, untuk mujahidah, untuk mengembangkan agama Islam bersama suami beliau yang namanya Muhammad Rasulullah SAW. Harta beliau disambungkan. Inilah yang mempunyai hati. Jadi hati itu terkaitkan dengan sedekah. Sehingga sampai akhir hayat beliau, karena hati beliau betul-betul terpantul untuk menegakkan asmahnya Allah, agamanya Allah, beliau kain kafan pun tidak punya untuk sampai akhir meninggal beliau. Itulah hati yang bersedekah. Bagaimana kalau kita tidak mampu? Kami tidak mampu ya Allah. Kalau itu kita sampaikan kepada Allah di saat tengah malam. Dan banyak ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau toh kita tidak mampu bersedekah dalam harta benda kita, kata Rasulullah, senyum sesama kita adalah sedekah. Kita membuang duri saja di jalan yang akan dikibat orang celaka, itu adalah sedekah dalam hidup kita. Jadi semuanya ada diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hati. Itulah yang dikatakan wal fuada. Jagalah hati kita. Dan ini sangat penting juga nanti memasuki bulan suci Ramadan. Karena doa-doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab, beberapa hari lagi akan kita tinggalkan. Fi Sya'ban, kita akan merenung di bulan Sya'ban.
dan kita wabaligna fi Ramadan. Kita menghadap ke bulan Ramadan, utamakan hati, bersihkan hati. Kalau kita kaitkan sisa sekarang di bulan Rajab, yaitu bulan Isra'nya Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau belum diangkat, Isra' Mi'rajkan ke langit sana. Beliau juga bertemu dengan air, yaitu hati beliau dibersihkan di Ka'batullah dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Maka dari itu jagalah hati dengan air. Apabila kita mampu bersedekah dengan air, seakan-akan kita mengikuti jejak-jejak apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Kita menjaga hati kita dengan air yang kita sedekahkan kepada siapa. Hadirin sekalian rahimakumullah. Begitu juga mata kita. Kalau kita bisa menjaga mata kita, kita kaitkan dengan Al-Quran. Kita sadar Al-Quran itu adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Janganlah sampai menyesal nanti di saat mata kita tidak mampu lagi melihat apa-apa, apalagi melihat firman Allah. Tentu kita akan kecewa. Kita akan mampu lagi memegangnya saja lagi. Mumpung mata kita masih bisa melihat, lihatlah terus menerus kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itulah nanti akan membacking kita di saat malaikat akan menanyakan kepada kita muka dan nakir. Al-Quran inilah, bacaan-bacaan inilah yang terdepan nanti yang akan membacking kita. Nanti ya malaikat, kata Al-Quran, bacaan kita tunggu dulu. Hamba Allah ini membesarkan dirinya dulu katanya. Karena apa dengan bacaan-bacaan Al-Quran? Maka dari itu jagalah mata kita di saat kita masih hidup. Dia akan ada kaitannya di akhirat kelak, minimal di alam barzakh nanti. Kalau memang kita sering dan memang kita wajibkan belajar Al-Quran itu sehari semalam beberapa menit saja insyaallah. Setidak-tidaknya ada kaitan dengan yang kedua, yang ketiga tadi. Hati kita tenang dengan membaca Al-Quran. Dan bacaan-bacaan itu akan membacking kita nanti di alam barzakh. Yang tidak itu harus kita tanamkan. Amantu billahi wa bima Allah. Kalau memang kita tidak yakin, tentu kita tidak akan membaca Al-Quran terus menerus hari-hari. Tapi karena kita yakin Al-Quran itu adalah pembacking kita nanti, terus meneruslah kita baca Al-Quran selagi mata kita masih hidup. Itu juga yang namanya pendengaran. Pendengaran ini tak kalah pentingnya. Kalau tadi di awal kami katakan, kalau di saat kita mendengar hayya 'alas shalah, di mana panggilan Allah itu kedengaran, kita datangi selagi pendengaran kita masih utuh. Karena pada suatu saat nanti pendengaran kita ini kita akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingat dan kita kaitkan dengan bulan Rajab ini, bahwa yang mengumandangkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suara azan itu sendiri adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu naik ke satu bukit. Karena belum dikenal yang di sana itu menara masjid. Dan disitulah ada satu kata, di saat subuh ada azan subuh itu, tambahannya daripada lafaz-lafaz azan, yaitu yang dikatakan as-salatu khairum minan naum. Di saat itulah Rasulullah menangis. Di saat itulah Rasulullah mengucap yang namanya Bilal bin Rabah. Hai Bilal bin Rabah, suaramu sangat merdu. Suaramu inilah sebenarnya mewakili Allah. Suaramu inilah yang didengar oleh hamba Allah yang mendatangi masjid itu, yang mendatangi tempat masjid itu. Dan itu adalah satu peristiwa di saat Isra' Mi'raj. Rasulullah sedang berjalan bersama Jibril. Dia mendengar sesuatu di bumi Allah itu. Dan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu mendengar di saat itu, yang pertama didengar beliau di kuping kiri beliau, yaitu dentuman seperti seperti sepatu pusaran yang di saat itu melangkah tabu, yaitu sepatu kerajaan. Apa itu ya Jibril, kata Rasulullah SAW. Itulah hai Muhammad, sepatu emas yang telah diberikan dan diizinkan oleh Allah kepada seseorang yang sombong di muka bumi, yaitu yang namanya Fir'aun. Dia adalah raja dan dia ingin
menjadi Tuhan saking sombongnya. Bayangkan sepatunya itu dari emas, sekarang sepatunya itu sudah berjalan di neraka, kata Allah. Dia berjalan sudah di neraka Allah. Makanya punya sepatu yang tanpa bom itu adalah satu orang sombong, angkuh, dia sudah berjalan di neraka pada saat sekarang. Gak lama berselang dari situ, kedengaran pula suara desas-desus oleh Rasulullah SAW di muka bumi ini. Itu suara apa ya Jibril? Itu adalah suara sendal jepit. Sendal jepit siapa? Sendal jepit Bilal bin Rabah, yang sering datang ke masjid dahulu dari orang-orang yang lain. Dia berzikir dulu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah waktu subuh masuk, dia memandangkan suara azan. Dan bahkan sering sendal jepitnya terhilang. Dan itu sendal jepitnya sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang melangkah itu adalah Bilal bin Rabah. Itulah sendal-sendal orang yang memanfaatkan pendengarannya. Di mana suara azan, dia datanginya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Inilah kaitannya dengan bulan Rajab pada saat sekarang ini, memperingati Isra dan Mi'raj. Intinya adalah salat. Dirikan salat untuk apa? Untuk menuju kemenangan. Hayya 'alal falah. Karena apa? Kita ingin menang semuanya di muka bumi ini. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Manfaatkanlah. Wa balikna. Renungilah bulan Rajab ini yang 3 ini. Kita tidak bisa membayangkan. Mohon maaf, mohon ampun, hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering melihat di beberapa masjid yang tadinya sahabat kita tutup, baik secara fisik, tapi perlahan dia datang tidak mampu datang lagi di masjid untuk sholat Jumat. Dia harus dibimbing dari bobok oleh cucunya. Karena apa? Penglihatannya tidak utuh lagi. Dia tidak mampu lagi duduk seperti biasa di atas sejadah karena fisik. Siapakah yang sangat runtuh perasaannya, yang sangat tiba hatinya? Tentu istri beliau. Di saat melepas suami beliau ke masjid untuk sholat Jumat, istri beliau melepas dan dititipkan kepada cucu beliau. Jaga kakek, bimbing kakek. Dan suami kita, istri kita melihat dari kejauhan sampai ini. Istri kita meneteskan air mata dan dia melihat, ya Allah, dia bukan menyesal kepada Allah. Tadinya suamiku, ya Allah, beberapa tahun yang lewat dia datang berjam-jam masjid datang seminggu. Tetapi ya Allah, atas izinmu dan atas kehendakmu saya redha. Dan dia melihat kita datang ke masjid dengan berurai air mata. Jangan sampai penyesalan itu ada sama istri kita. Dan kita berdoalah. Mudah-mudahan saya berdoa bagi yang ada di pikiran, disembuhkan kembali dari sakitnya, dibutuhkan kembali, disehatkan kembali. Karena apa? Bagi kita yang sakit, tentu yang sangat menyesal adalah orang yang terbaik, yang orang yang tercinta di samping kita, yang akan melihat kekurangan dan kelemahan kita. Jagalah 3 hal ini sebelum dia datang dan dilumpuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud lumpuh ini adalah hanya Allah. Pendengaran kita akan dicabut oleh Allah, penglihatan kita akan dicabut oleh Allah, dan bahkan hati kita akan dicabut. Mumpung selagi hati kita berkata untuk bersedekah, mumpung hati kita terunjuk melihat sesuatu datangi dia, apa yang bisa kita perbuatlah. Dan mumpung masih mata kita bisa lihatlah kepada Al-Quran minimal, dan lihatlah pada kebesaran Allah. Mumpung kuping kita masih dengar kepada hal yang baik-baik. Karena apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 42? Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Allah memberitahu kepada kita yang baik, dan Allah memberitahu juga kepada kita yang buruk. Dan kalau kamu sudah tahu kata Allah berdasarkan yang 3 tadi, jangan kamu percampur adukan. Mari kita lari kepada keburukan dan larilah kepada kebaikan. Kita tinggalkan keburukan itu sendiri. Karena apa? Itulah yang dikatakan bulan-bulan haram, bulan-bulan yang baik, yang dikatakan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini sendiri
khuliqna fi Ramadan. Karena apa? Memang di saat Ramadan itulah indahnya kehidupan kita. Dan tentu kita juga sebagai bangsa dan negara yang ingin makmur dalam beribadah, tentu kita berdoa bangsa kita ini akan rukun dan damai dan tanpa ada halang sesuatu apapun. Disitulah kita akan bisa beribadah sebaik-baiknya. Bukan seperti saudara kita yang berada di Palestina pada saat sekarang ini. Kita tidak mau demikian dan kita jagalah. Mari kita berdoa. Mari kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Yang namanya sesuatu akan datang nanti pada diri kita, tentu dengan suatu kelemahan. Makanya saya kalau boleh menyentuh sedikit. Ada salah seorang ahli filsafat Prancis, yaitu Profesor Promestrom. Beliau mengatakan bahwa kehidupan ini ada tiga juga, kata beliau. Sama dengan yang tadi. Apa yang tiga itu? Manusia itu yang pertama lemah, kuat, dan yang ketiga lemah kembali. Lemah kita di mana? Lemah kita bisa dilahirkan oleh ibu kita. Ibu kita lemah dan kita lemah. Wahnan ala wahni. Kuat kita di mana? Kuat kita kalau kita sudah punya posisi, punya pekerjaan, badan sehat, dan akhirnya pensiun, itu kuat. Kembali apa? Lemah. Lemahnya mana? Yaitu adanya cobaan yang diberikan oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kita akan dicoba, diuji kekurangan pangan, kekurangan papan dan lain sebagainya. Dan terakhir yaitu kekurangan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu lemah. Maka dari itu jagalah yang tiga ini untuk menghadapi kelemahan yang terakhir. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma biha, Allahumma biha, Allahumma biha bi husnil khatimah. Kita lemah, kita gak punya kemampuan apa-apa, tapi yang kita harapkan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bi husnil khatimah. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.